Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 4. Nah, pada video kali ini kami akan membahas materi mengenai identifikasi senyawa antibiotik. Sebelum masuk ke materi, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota dari kelompok 4. Perkenalkan, nama saya Fani Rahmawati. Perkenalkan, saya Nabila Khairunisa. Perkenalkan, saya Saja Saida Jahra. Perkenalkan, saya Linggi Alara Yerisi. Perkenalkan, nama saya Hasbi Imanul Haq. Perkenalkan, saya Rahmah Zahra Azama. Selanjutnya, masuk ke materi pertama ialah definisi. Definisi antibiotik. Antibiotika adalah senyawa kimia khas yang dihasilkan oleh organisme hidup, termasuk turunan senyawa dan struktur analognya yang dibuat secara sintetik, dan dalam kadar rendah mampu menghambat proses penting dalam kehidupan satu spesies atau lebih mikroorganisme. Singkatnya, antibiotik digunakan untuk menghambat atau menghentikan kehidupan satu spesies atau lebih, khususnya proses infeksi oleh bakteri. Adapun penggolongan antibiotik berdasarkan struktur kimia yaitu yang pertama beta-laktam, terdiri dari penisilin, amoksisilin, dan ampicillin. Yang kedua yaitu aminoglikosida, yang terdiri dari gentamisin, dihidrostreptomisin, streptomisin. Dan yang ketiga yaitu kloramfenikol, yang keempat yaitu glikopeptida, yang terdiri dari vancomycin. Yang kelima yaitu tetrasiklin, yang terdiri dari klortetrasiklin, kolmosisiklin, doksisiklin, limesisiklin, minosiklin, oksitetrasiklin. Dan yang keenam yaitu makrolida, terdiri dari clindamycin, erythromycin, oleandomycin, dan spiramisin. Yang terakhir, yang ketujuh yaitu lincosamid, yang terdiri dari lincomycin. Selain memiliki 12 golongan, antibiotik juga memiliki 5 cara pengujian untuk diidentifikasi. Yang pertama adalah uji Benedict. Uji Benedict bertujuan untuk mengetahui adanya gula reduksi dalam larutan sampel. Prinsip dari uji ini adalah gugus aldehid atau keton bebas pada gula reduksi yang terkandung dalam sampel mereduksi ion Cu2+ dari CuSO4 5H2O dalam suasana alkalis menjadi Cu+ yang mengendap menjadi Cu2O. Prosedur uji Benedict. Langkah pertama, larutkan 1,73 gram tembaga sulfat dengan 10 ml air ke dalam tabung reaksi. Lalu, larutkan 1,73 gram natrium sitrat dan 10 gram natrium karbonat anhidrat dengan 80 ml air ke dalam tabung reaksi yang lain. Selanjutnya, tuangkan larutan ini pada larutan tembaga sulfat, lalu encerkan hingga 100 ml. Langkah kedua, tambahkan 0,5 ml reaksi Benedict pada sampel antibiotik, lalu panaskan di water bath pada suhu 100 derajat Celcius selama 3 menit. Bereaksi dengan reduktor kuat, fenol dengan 2 gugus hidroksil, posisi para atau cincin non-aromatik dengan 4 hidroksil. Respon kuat terbentuk warna merah atau CuO ketika bereaksi dengan senyawa reduktor kuat. Respon lemah terbentuk warna oranye coklat atau coklat. Berikut beberapa reaksi positif yang dihasilkan dari beberapa senyawa antibiotik. Yang pertama, klortetrasiklin pada uji Benedict menghasilkan warna merah. Yang kedua, klomosiklin. Uji Benedict menghasilkan warna merah. Yang ketiga, doksisiklin. Uji Benedict menghasilkan warna merah. Yang keempat, limesiklin.
Uji Benedict menghasilkan warna merah. Yang kelima, oksitetrasiklin. Uji Benedict menghasilkan warna merah. Dan yang terakhir ada streptomisin. Uji Benedict menghasilkan warna merah. Yang kedua ada uji ninhidrin. Uji ninhidrin atau tes ninhidrin digunakan untuk menunjukkan adanya asam amino dalam zat yang diuji. Dalam uji ini digunakan larutan ninhidrin untuk mendeteksi semua jenis asam amino. Ninhidrin 2,2-dihidroksiinden 1,3 dion merupakan senyawa kimia yang digunakan untuk mendeteksi semua gugus amina dalam molekul asam amino. Asam amino bereaksi dengan ninhidrin, membentuk aldehid dengan satu atom C lebih rendah dan melepaskan molekul NH3 dan CO2. Ninhidrin yang telah bereaksi akan membentuk hidrindantin. Hasil positif ditandai dengan terbentuknya kompleks berwarna biru atau keunguan yang disebabkan oleh molekul ninhidrin dan hidrindantin yang bereaksi dengan NH3 setelah asam amino tersebut dioksidasi. Prosedur uji ninhidrin. Langkah pertama, larutkan 0,53 gram ninhidrin dalam 40 ml aseton. Langkah kedua, sampel antibiotik dilarutkan dalam metanol. Teteskan 1 tetes sampel pada kertas saring. Kemudian, teteskan reagen dihidrin. Setelah itu, dikeringkan di udara. Terbentuknya warna ungu menunjukkan adanya gugus amin primer alifatik atau gugus asam amino. Adanya gugus aromatik menghambat reaksi, terutama jika gugus aromatik bersebelahan dengan gugus amin. Contohnya pada gentamisin. Warna baru terbentuk setelah 4 menit. Adapun reaksi positif yang dihasilkan dari beberapa senyawa antibiotik, yaitu gentamisin. Uji ninhidrin menghasilkan warna ungu dalam pemanasan selama 4 menit. Yang ketiga ialah uji Nessler. Metode Nessler merupakan salah satu metode baku dalam penentuan kadar amonia. Prinsip metode ini adalah mereaksikan amonium dengan larutan kalium tetraiodomerkurat 2 yang bersifat basah sehingga akan didapatkan senyawa berwarna kuning kecoklatan. Prosedur uji Nessler. Langkah pertama, larutan merkuri klorida jenuh, tambahkan kalium iodid hingga endapan berwarna merah larut. Lalu, tambahkan volume yang sama larutan NaOH 40% yang disiapkan segar. Langkah kedua, tambahkan reaksi ke sampel. Kemudian, panaskan larutan dalam water bath suhu 100 derajat Celcius. Amati setiap 10 menit. Perlakuan yang sama diberikan pada larutan blanko. Warna coklat orange akan terbentuk apabila pada struktur kimia senyawa terdapat amida alifatik dan tioamida. Adapun reaksi positif yang dihasilkan dari beberapa senyawa antibiotik diantaranya klorampenikol dengan uji Nessler menghasilkan warna coklat orange, dihidrostreptomisin dengan uji Nessler menghasilkan warna kuning, gentamisin dengan uji Nessler menghasilkan warna hitam. Yang keempat adalah uji Marquis. Reagen Marquis merupakan reagen yang dibuat dari 40% formalin yang diasamkan. Reagen ini biasanya digunakan untuk uji terhadap metamfetamin atau sabu-sabu. Spesifik memberi warna jingga apabila dibiarkan berubah warna menjadi kehitaman. Pada reagen Marquis, asam yang digunakan adalah asam sulfat. Formalin yang diasamkan itu membentuk hidrat stabil. Prosedur uji Marquis. Langkah pertama, campurkan 100 ml asam sulfat pekat secara hati-hati dengan 1 ml 40% larutan formaldehida. Langkah kedua,
Tambahkan setetes reagen ke sampel antibiotik di atas ubin putih. Adapun reaksi positif yang dihasilkan dari beberapa senyawa antibiotik, klor tetrasiklin, uji Marquis menghasilkan warna kuning berubah menjadi warna hijau. Chlormosiklin, uji Marquis menghasilkan warna orange berubah menjadi coklat. Doxycycline, uji Marquis menghasilkan warna kuning. Erythromycin, uji Marquis menghasilkan warna coklat. Dimethicillin, uji Marquis menghasilkan warna orange. Oleandomyxin, uji Marquis menghasilkan warna hijau. Oxytetracycline, uji Marquis menghasilkan warna orange. Spiramycin, uji Marquis menghasilkan warna orange. Vancomycin, uji Marquis menghasilkan warna kuning. Yang terakhir ialah uji Lieberman. Metode Lieberman-Burchard, prinsip dari metode ini adalah apabila kolesterol direaksikan dengan asam asetat anhidrid dan asam sulfat pekat dalam lingkungan bebas air, maka akan terbentuk warna hijau biru yang intensitas akibat pembentukan polimer hidrokarbon tak jenuh. Reaksi Lieberman-Burchard secara umum digunakan untuk mendeteksi adanya senyawa triterpenoid yang akan menghasilkan warna violet. Prosedur uji Lieberman. Langkah pertama adalah 5 gram natrium nitrit ditambahkan pada 50 ml asam sulfat disertai dengan pendinginan dan pengadukan untuk mengabsorpsi asap coklat yang terbentuk. Langkah kedua, uji dilakukan pada tabung reaksi. Tambahkan 2-3 tetes reagen pada sampel antibiotik, kemudian dipanaskan pada water bath 100 derajat Celcius. Adapun reaksi positif yang dihasilkan dari beberapa senyawa antibiotik. A. Ampicillin, uji Lieberman menghasilkan warna orange. B. Chlormosiklin, uji Lieberman menghasilkan warna hitam. C. Oxytetracycline, uji Lieberman menghasilkan warna merah.